Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, terjadi pembicaraan intens antara Xiaoyan dengan sosok pria bertubuh emas dan diketahui bahwa dia memang pernah dikalahkan oleh master jahat. Sosok itu juga tidak tahu bahwa klan dewa asli musnah dan dunia tanpa batas telah hancur. Dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan Xiaoyan sampai saat Xiaoyan menunjukkan labu dewa bermata 9. Bukankah ini saat dia melihat labu dewa bermata 9, mata pria itu membelalak dengan marah dan ada ekspresi tidak percaya di wajahnya. Penghancur semua makhluk hidup, kamu bahkan berani mencuri harta karun penguasa dunia tanpa batas. Pria itu berteriak dengan marah dan dia sepertinya sudah tidak bisa menahan dirinya lagi. Meskipun aku kuat, tetapi aku juga tidak bisa menggunakan harta karun semacam ini. Meskipun aku benar-benar ingin mengambilnya, tetapi aku tidak akan merampas labu ini. Semua yang kukatakan adalah benar. Apakah kamu percaya atau tidak? Aku sebenarnya tidak peduli. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu. Lebih baik aku pergi sekarang. Xiaoyan membalikkan tangannya dan menyimpan kembali labu dewa bermata 9. Kali ini dia berbalik dan benar-benar ingin pergi. Jangan pergi, tunggu, aku percaya kepadamu. Setelah merenung sejenak, pria itu segera berteriak, namun Xiaoyan masih bersiap untuk pergi. Mulailah pertempuran denganku dan aku akan menghancurkan formasi ini. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong lagi denganmu. Sejak awal, kamu belum mengatakan sepatah kata pun tentang cara menerobos ke dewa asli alam leluhur. Jadi, kenapa aku harus membuang waktu bersamamu di sini? Apalagi kamu akan tetap terkurung di sini. Xiaoyan bahkan mengumpat dengan tidak sabar di akhir kata-katanya. Xiaoyan tidak peduli seberapa banyak telah berbicara. Faktanya, dia masih ingin melihat apakah dia bisa belajar lebih banyak tentang dewa asli alam leluhur dari orang ini. Kepura-puraan ini jelas dimaksudkan untuk menipunya. Lagi pula cukup sulit baginya untuk mematahkan formasi ini sekarang. Jika orang ini memblokirnya, tidak hanya mustahil baginya untuk menghancurkan formasi. Xiaoyan juga khawatir dia akan terjebak dalam pertarungan dengannya di sini. Apalagi sekarang dia telah bertransformasi menjadi formasi ini. Aku adalah Jin Huanzhen, dewa asli yang pernah menerobos alam leluhur dewa asli. Jika kamu memiliki kemampuan untuk menyempurnakanku menjadi senjata warisan, maka kamu pasti bisa merasakan kekuatan dewa asliku. Pria yang bernama Jin Huanzhen ini berkata dengan tegas. Saat mendengar kata-katanya, mata Xiaoyan langsung berbinar. Baginya, inilah berkah yang paling dia butuhkan sekarang. Apakah kamu hanya dewa asli alam leluhur? Hanya saja Xiaoyan menunjukkan ekspresi jijik saat ini. Sepertinya dia masih meremehkan kekuatannya. Lupakan, buka formasinya dan biarkan aku keluar. Xiaoyan melambaikan tangannya sehingga membuat Jin Huanzhen langsung sedikit cemas. Tentu saja tidak.
jalan ilusi emas yang kupahami dengan jelas masih sangat kuat. Sudah begitu banyak orang yang menginginkannya, tetapi aku masih enggan memberikannya. Kalau kamu bukan master jahat, aku juga tidak akan memberikan kemampuanku ini kepadamu. Jin Huanzhen segera berkata dengan terburu-buru. Jelas dia mengagumi Si Jun dari lubuk hatinya, terutama saat Xiaoyan mengeluarkan labu dewa bermata 9. Dia sepenuhnya percaya pada Xiaoyan, namun Xiaoyan hanya melihat ke bawah. Menyadari Xiaoyan tidak menjawabnya, Jin Huanzhen juga diam dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Di bawah mereka adalah kota Wu. Saat membuka formasi besar tadi, kota ini hampir hancur. Namun kota yang seharusnya hancur ini tiba-tiba pulih seperti sebelumnya, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku baru saja membunuh penguasa istana Wu. Sama seperti kota ini, dia akan segera dibangkitkan. Sedangkan kamu adalah jiwa yang terperangkap di dalam sungai waktu yang panjang. Seharusnya itu juga akan menghilang. Jadi aku bisa pergi sesuai keinginanku, dan kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa. Semuanya akan hilang sepenuhnya di dalam sungai waktu yang panjang ini. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu dan betapa kuatnya klan dewa asli di masa lalu. Faktanya adalah sekarang klan dewa asli telah dimusnahkan. Suara Xiaoyan keluar perlahan. Dia mencoba mencuci otak orang kuat yang hidup dalam keabadian. Meski dia tidak tahu persis apa yang dikatakannya sebelumnya, tetapi selama dia bisa menerobos dewa asli alam leluhur, maka itu akan baik-baik saja. Sekarang dia telah berhasil menjadikan Jin Huanzhen sebagai sukarelawan, dan dia bahkan berinisiatif membuat dirinya sebagai senjata. Tentu saja keputusan ini yang terbaik. Bagaimanapun juga, Xiaoyan merupakan monster tua yang telah hidup selama hampir 10.000 tahun, dan dia masih punya kemampuan memanipulasi hati orang lain. Aku bisa menjadi senjata warisanmu, tetapi kamu harus berjanji kepadaku. Izinkan aku melihat dunia lagi. Jin Huanzhen berkata dengan tergesa-gesa. Sekarang biarkan aku memikirkannya. Tidak. Apakah ini hanya permintaan kecil? Jin Huanzhen merasa tidak berdaya mendengar jawaban Xiaoyan. Aku bisa memanggil angin dan hujan. Kemampuan ini juga salah satu yang terbaik di antara para dewa asli. Saat sekarang dia ada di sini bersama Xiaoyan, dia merasa dirinya tiba-tiba menjadi tidak berharga. Yang ingin aku tanyakan adalah, setelah mendapatkan warisan seni bela dirimu, apakah aku masih dapat memiliki senjata warisan lainnya? Xiaoyan menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Jin Huanzhen tertegun sejenak dan memutar matanya lagi pada Xiaoyan. Kamu sebenarnya sangat serakah. Bukankah kamu juga sudah memiliki kekuatan dari klan dewa asli? Xiaoyan tersenyum tanpa rasa malu saat mendengar kata-katanya. Secara teoritis itu mungkin. Pada akhirnya Jin Huanzhen berkata tanpa daya. Baiklah, kamu bisa keluar dengan menjadi senjata warisanku. Xiaoyan masih terlihat berusaha berkompromi. Jin Huanzhen hanya bisa menggertakkan giginya saat dia melihat Xiaoyan. Ada rumor yang mengatakan bahwa namamu adalah master jahat. Tetapi menurutku tidak. Mulai sekarang kamu harus berlatih ilmu pedang dan akan dipanggil Bizun. Xiaoyan tidak tertawa saat mendengarnya, tetapi dia sebaliknya menatap tubuh bagian bawah Jin Huanzhen dengan serius. Melihat reaksinya, Jin Huanzhen segera mundur perlahan. Apakah kamu baik-baik saja dengan ini? Xiaoyan langsung melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa.
Itu tidak benar. Aku hanya berpikir, akankah benda yang ada di sana juga berubah menjadi emas? Untungnya, Jin Huansen tidak memiliki tubuh asli. Jika ada, dia mungkin akan sangat marah hingga akan mengeluarkan seteguk darah sekarang. Tentu saja Jin Huansen meraung geram pada Xiaoyan. Saat ini, Jin Huansen merasa tidak pernah begitu terpojok di dalam hidupnya. Namun dia sama sekali tidak menanggapi pertanyaan konyol Xiaoyan ini. Baiklah, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Xiaoyan tidak terus menggoda Jin Huansen dan dia menjadi bertanya serius. Proses penerimaan warisanku mungkin sedikit menyakitkan, tetapi menurutku sebagai master jahat, rasa sakit ini bukanlah apa-apa bagimu. Kali ini Jin Huansen berkata dengan ringan. Seberapa menyakitkannya? Aku khawatir itu akan sangat menyakitkan. Xiaoyan menanggapinya, namun ada ekspresi bercanda di wajahnya. Kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Mengapa kamu ingin memiliki warisan ilmu bela diri, namun masih takut rasa sakitnya? Meskipun warisanku tidak memungkinkanmu menerobos ke alam leluhur dewa asli saat ini, tetapi kamu bisa mendapatkan kekuatanku. Adapun kapan kamu bisa menerobos ke alam leluhur dewa asli, maka itu tergantung kapan kamu bisa memahami kekuatanku. Seperti yang kamu lihat, kekuatanku adalah tubuh fantasi emas. Kekuatan utama keterampilan ini mampu mengubah tubuh menjadi emas. Jin Huansen berkata dengan serius. Xiaoyan memandangnya dengan curiga setelah mendengar kata-katanya. Berubah menjadi emas. Xiaoyan langsung mengerutkan keningnya. Iya, warna tubuhmu akan berubah menjadi emas. Tentu saja darah dewa aslinya juga adalah emas. Cara untuk mendapatkan kekuatanku adalah dengan membiarkan daging dan darahmu memiliki kekuatan darah dewa asliku. Sehingga kamu akan memiliki tubuh fisik yang sangat kuat. Jika kamu benar-benar tidak menginginkan warisanku, mengapa kamu harus repot-repot bersikap sarkastik di sini? Jin Huansen berkata dengan kesal di akhir kalimatnya, namun dia masih merasa tidak berdaya. Maaf, aku cuma bercanda. Mampu menggunakan tubuh sebagai senjata tidaklah buruk. Xiaoyan menggaruk kepalanya dan tertawa. Jin Huansen menarik nafasnya dalam-dalam beberapa kali sebelum dia bisa sadar kembali, lalu memandang Xiaoyan dengan marah, dan dia merasa ingin menangis sejenak melihat kelakuan Xiaoyan. Tenangkan pikiranmu, aku akan meregangkan meridianmu agar terintegrasi ke dalam daging dan tulangmu. Proses ini akan sangat menyakitkan, tetapi jangan khawatir, setelah selesai, kamu pasti akan merasa sangat segar. Jin Huansen berkata perlahan. Xiaoyan sepertinya merasa ada yang salah dengan kata-katanya, tetapi dia juga merasa sepertinya tidak ada masalah. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.